Halo semua, nama saya Andi Nathanael Reynaldi dari kelompok 7 dengan NPM 2307123114. Perkenalkan, nama saya Dinda Raja Dharma dengan NPM 2307123321. Perkenalkan, nama saya Vincenzius Devando Febrilian dengan NPM 2307123320. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dina. Memasuki era milenial seperti saat ini, para generasi penerus dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 sudah berada di depan mata dan perlahan tapi pasti bangsa ini mulai bersiap untuk memasuki era tersebut. Seperti mulai bertumbuhnya kumpulan perusahaan startup, penggunaan sel elektronik yang disupport oleh internet pada setiap pelayanan publik dan sebagainya. Perkembangan zaman akhir-akhir ini membawa dampak besar di kehidupan manusia, terutama bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dampak tersebut juga turut berperan dalam terjadinya proses pergeseran kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Hal ini terjadi karena Indonesia terdiri dari ratusan pulau-pulau, di mana masing pulau memiliki kebudayaannya tersendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak budaya Indonesia terancam punah karena terkikis oleh waktu. Dari permasalahan tersebut, saya dengan dua orang teman saya telah membuat rancangan aplikasi yang dapat digunakan oleh pelajar di Indonesia, khususnya pada tingkat SMP, sebagai sarana untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Aplikasi tersebut kami beri nama Ruang Bhinneka, yang berisi tentang tarian khas daerah, makanan khas daerah, rumah adat, senjata khas, lagu daerah, pakaian daerah, alat musik tradisional, dan lain-lain. Aplikasi kami tentu saja merupakan pengembangan dari aplikasi yang telah ada sebelumnya. Aplikasi yang pertama bernama Belajar Budaya Daerah yang dapat kalian dapatkan di Google Play Store. Aplikasi ini berisi tentang macam-macam rumah adat, macam-macam makanan daerah, dan pakaian daerah. Dan aplikasi ini juga berisi game tentang budaya yang ada di Indonesia. Aplikasi yang kedua adalah Marble Game Belajar Budaya yang juga kalian dapat dapatkan di Google Play Store. Aplikasi ini berisi tentang macam-macam rumah adat, macam-macam makanan daerah, macam-macam pakaian daerah, dan yang terakhir macam-macam senjata daerah. Setelah mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia, user dapat langsung memainkan game yang berupa kuis yang berhubungan dengan budaya yang ada di Indonesia. Kedua aplikasi ini memiliki potensi yang baik dalam mengajarkan budaya Indonesia, karena di dalamnya aplikasi budaya-budaya dijelaskan menggunakan kartun sehingga pengguna tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Namun sayang sekali, kedua aplikasi ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tentu saja kurang lengkap karena hanya berisi rumah adat, makanan daerah, pakaian daerah, senjata daerah. Yang kedua, aplikasi ini juga kurang disiplin dalam mengajarkan budaya karena hanya berisi gambar-gambar berupa kartun dan tidak terdapat deskripsi tentang budaya daerah. Dan lalu yang terakhir, aplikasi ini juga berisi iklan yang dapat mengganggu proses pembelajaran pada saat menggunakan aplikasi. Lalu yang keempat, kedua aplikasi juga sepertinya ditunjukkan untuk anak-anak TK karena hanya berisi budaya-budaya yang terkenal saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari solusi dan alur flowchart-nya. Nah, solusi yang telah kami buat dari masalah yang telah kami temui, yaitu solusi pertama adalah aplikasi kami ini memberikan edukasi yang mudah dijangkau untuk semua masyarakat. Solusi kedua adalah aplikasi kami memberikan edukasi dengan elemen yang menarik. Contohnya seperti memberikan animasi. Solusi ketiga adalah menghadirkan aplikasi yang berisi tentang budaya yang dapat diakses tanpa memerlukan internet. Dan solusi terakhir yaitu memberikan deskripsi detail mengenai budaya yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari alur flowchart untuk aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama kita akan mulai dari halaman login. Di sini diberikan jika punya atau belum punya akun. Jika Anda belum punya akun, maka kalian akan dibawa ke halaman registrasi untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kalian dapat mengisi nama, email, dan password kalian. Jika sudah mengisi, kalian dapat memencet sign up untuk menyelesaikan registrasi ini.
Akan tetapi jika registrasinya dianggap tidak berhasil, maka kalian akan dibawa kembali untuk melakukan registrasi ulang. Tapi jika bagi kalian yang sudah punya akun atau registrasi kalian sudah berhasil, maka kalian bisa langsung saja login, dan bagi yang sudah punya akun, kalian bisa memasukkan username atau email dan password kalian saja. Setelah dari halaman login ini, kalian akan dibawa ke halaman beranda. Di halaman ini terdiri atas kuis, berita budaya, subbudaya, dan setelan. Pertama-tama di bagian setelan ini akan muncul detail akun, kata sandi kalian, dan lain sebagainya. Jika kalian memencet bagian logout ini, kalian akan diberi opsi iya atau tidak. Memencet iya untuk logout, dan untuk memencet tidak, yaitu berarti kalian tidak jadi melakukan logout. Untuk bagian subbudaya akan memunculkan data dari budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta juga akan ada deskripsi dan penjelasan dari budaya yang ingin dipelajari. Sama halnya untuk bagian berita budaya juga, sama penggunaannya seperti subbudaya yang terdiri dari data berita budaya, serta deskripsi dan penjelasannya. Selanjutnya, untuk di bagian kuis ini, kalian dapat memulainya dengan memasukkan kode bergabung terlebih dahulu. Setelah bergabung, kalian dapat memulai kuisnya. Di sini kuisnya kami menggunakan pilihan ganda, dan setelah selesai mengerjakan, maka akan keluar data atau hasil atau nilai dari kuis yang telah kalian kerjakan ini. Nah, setelah semuanya selesai, terakhir untuk di bagian selesai ini, jika kalian belum selesai melakukan hal-hal dari aplikasi ini, maka kalian akan kembali ke halaman beranda. Tapi jika kalian sudah selesai atau kalian ingin menutup aplikasinya, maka kalian akan kembali ke halaman login ini. Nah, sekarang kita langsung lihat bagian aplikasinya. Di sini loading homepage-nya. Nah, di sini jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat langsung memasukkan akun serta password yang sudah terdaftar ya tentunya. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna dapat mendaftarkan akun mereka terlebih dahulu dengan masukkan nama, alamat email, dan lain-lainnya. Nah, juga sudah dimasukkan, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login tadi, namun dengan email serta password yang sudah tertera. Masuk. Nah, ini merupakan homepage dari aplikasi Ruang Bineka. Di sini terdapat beranda, terus ada kuis, serta ada setelan atau pengaturan. Di sini juga terdapat sub-sub budaya ya, mengenai hal-hal tentang budaya seperti tarian, habis itu makanan, rumah adat, dan masih banyak lagi pokoknya. Di sini juga terdapat tradisi-tradisi khas yang tentunya merupakan tradisi-tradisi yang unik yang dimiliki oleh setiap budaya. Di sini juga terdapat berita terkini yang tentunya isinya merupakan berita-berita mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia yang tentunya lagi panas-panasnya. Kita akan langsung coba ke fitur kuis. Nah, di fitur kuis ini pengguna dapat melihat leaderboard atau ranking. Setelah itu pengguna juga dapat melihat aktivitas-aktivitas sebelumnya yang sudah dikerjakan seperti ini. Setelah itu di fitur ini merupakan fitur yang sangat membantu pengajar dalam memberikan kuis. Jadi sifatnya seperti kuisis, jadi memberikan kuis. Nah, ini buat kuis. Nah, di halaman ini pengguna atau pengajar bisa memasukkan judul kuis, pengaturan waktunya, habis itu waktu mengerjakan kuis, terus pertanyaannya di sini,
Nah, kalau sudah, pengajar yang telah membuat kuis tersebut dapat menyalin link atau kode dari kuis tersebut yang nantinya akan dibagikan ke target. Nah, setelah itu kita coba masuk ke kuisnya ya. Nah, ini langsung aja, cepet aja. Nah, setelah selesai menjawab, pengguna dapat memencet tombol selesai dan langsung nilainya langsung keluar seperti itu. Setelah itu pada bagian setelan atau pengaturan seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, terdapat akun, bahasa, tema, dan lain-lain pokoknya. Di akun seperti biasa keterangan mengenai akun tersebut. Setelah itu di sub budaya ini ada tarian, makanan, rumah adat, dan tentunya berkaitan dengan budaya-budaya di Indonesia. Coba tarian, ini ada halaman ini, ada pencarian sebelumnya atau mungkin kategori pencarian. Nah, di sini merupakan materi atau penjelasan dari misalnya tarian, tari kecak, berarti berisi tentang penjelasan tentang tari kecak itu. Dan di sini juga terdapat videonya yang dapat diakses secara langsung. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang isinya tentu saja berkaitan dengan hal-hal ya mengenai budaya-budaya di Indonesia. Aplikasi ini selain praktis dan efektif digunakan oleh semua kalangan usia, aplikasi ini juga dapat membantu kita untuk memberikan wawasan serta pemahaman mengenai budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, aplikasi ini juga sangat membantu buat para pengajar untuk memberikan materi maupun kuis kepada siswa-siswanya tanpa perlu repot-repot untuk membuka pembelajaran dari web. Selain itu, aplikasi ini juga sangat berguna untuk siswa-siswa, jadi sebagai jembatan mereka untuk mengenal lebih dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia.